Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa 'azzana bil Islam wa razaqana bi ittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'azzul akram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan ketakwaan kepadanya merupakan tugas wajib yang Allah bebankan kepada setiap muslim mukallaf sejak akil balik sampai tutup usia kita. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kenal musim, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat ini yang telah berhasil menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak pernah puas dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Bahkan mereka khawatir amal-amal yang mereka lakukan tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mereka bersegera melakukan kebaikan sepanjang diperintahkan. Mereka pantang untuk menentangnya. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung semua usaha mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala: wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan semua telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga. Sebagian umat tafsir menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga, walau antara satu dengan yang lainnya tingkatan surganya berbeda. Ma'asyiral muslimin saduba yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka beramal. Mereka khawatir dan takut kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mereka bersegera melakukan amal di atas amal yang telah mereka lakukan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang sangat khawatir, karena mereka sadar bahwa mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Dan mereka itulah yang kemudian bersegera melakukan kebaikan. Dan merekalah kemudian yang terlebih dahulu mendapatkannya. Ketika Aisyah mendengar ayat ini, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, di antara sekian varian hadis itu berkata, "Ahuwa alladhi yudhibu dzanba wa huwa wajil bid." Apakah orang yang dimaksud adalah dia yang telah melakukan dosa lalu dia takut dari perbuatan tersebut? Atau dalam riwayat lain dikatakan, "Ahuwa alladhi yasrik wa yazni wa yashrabul khamr summa yakhafu Allah azza wa jal." Apakah dia yang dimaksud di dalam ayat ini? Ada yang melakukan minum khamr, berzina, dan mencuri, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Rasulullah menjawab, tidak, la. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Tetapi dia adalah orang yang salat, puasa, dan bersedekah. Namun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya amalnya takut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat mulia Abdurrahman bin Auf sebagai contoh kasus. Beliau merupakan satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Satu dari 8 sahabat terkaya yang dijamin masuk surga. Tidak ada perintah kecuali beliau lakukan. Tidak ada larangan kecuali dihindari. Tetapi beliau khawatir semua itu tidak Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menangis di saat melihat sahabat mulia Mus'ab bin Umair mati syahid di medan perang Uhud. Di saat pakaiannya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya, Rasulullah perintahkan kepada sahabat untuk menarik ke arah kepala dan kakinya ditutup dengan idkhir. Ini membuat sahabat mulia Abdurrahman bin Auf iri terhadap sahabat mulia ini. Karena sahabat mulia Mus'ab bin Umair adalah anak orang kaya yang tinggal kehidupan mewahnya sejak dia masuk Islam. Dia dikorbankan waktunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak sempat untuk mencari kehidupan dunia, sehingga pakaiannya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Namun beliau mendapatkan jaminan surga dengan mati syahid di medan perang Uhud. Ini yang membuat sahabat mulia Abdurrahman bin Auf itu menangis iri dengan saudaranya tadi. Dan beliau berujar, jangan-jangan kebaikan dan seluruh harta yang Allah berikan kepadanya, inilah kebaikan Allah di dunia kepadanya. Dia takut tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Padahal sejarah telah mencatat bagaimana
perjalanan hidup seorang Abdurrahman bin Auf yang karenanya kemudian kena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk salah satu dari 10 orang yang disebutkan dijamin masuk surga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap sahabat pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga? Bahkan amal yang kita lakukan tidak jaminan diterima. Mestinya kita harus lebih waspada dan lebih khawatir terhadap nasib amal yang telah kita lakukan. Bahkan kebanyakan kaum muslimin pasca Ramadan, dia meninggalkan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Seakan-akan ibadah itu musim Ramadan. Begitu berakhir musimnya, berakhir pula beribadah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tolak ukur kesempurnaan amal kita, diterima tidaknya amal kita di bulan Ramadan, adalah kita dilihat pasca Ramadan kita seperti apa. Sebab tujuan disyariatkan puasa hanya satu, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu indikasi terkuat amal seorang itu diterima manakala dia melakukan ketaatan atau istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Maidah, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal dari orang yang senantiasa bertakwa. Ma'asyiral muslimin serta yang Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya istiqamah dalam ketaatan pasca Ramadan adalah menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Bahkan hanya untuk kita, tetapi bagi seluruh umat manusia dituntut untuk istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Subhanahu wa ta'ala, tak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat. Di antara dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta, dan istiqamalah Anda wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu. Istiqamah adalah perkara yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk direalisasikan, namun bisa diusahakan. Bahkan Rasulullah SAW ketika mendapatkan perintah dari Allah dalam surah Hud ini, beliau berkata pada saat itu, syayyabat di Hud wadwatuha, surah Hud yang mengandung perintah untuk istiqamah, dan ayat-ayat senada membuat rambut keuban. Artinya untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlu perjuangan, perlu usaha maksimal. Oleh karenanya agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ikhlaskan seluruh amal yang kita lakukan hanya karena Allah semata. Jauhkan sum'ah dan riya. Sebab seorang ketika melakukan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan semangat melakukan amal itu di saat pujian itu dia dapatkan. Tetapi ketika tidak ada pujian, maka dia kendor dan tidak melakukan amal itu. Tetapi kalau kita lakukan amal itu karena Allah, ada pujian atau tidak, kita tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita hanya berharap penilaian dan pengakuan Allah, bukan pengakuan manusia. Yang kedua, kita tingkatkan pengetahuan kita terhadap agama ini. Sebab banyak orang melakukan maksiat, mereka sebut itu adalah ibadah dan ketaatan, padahal sejatinya itu adalah maksiat. Kita mungkin menganggap diri kita telah istiqamah dalam ketaatan kepada Subhanahu wa ta'ala, padahal yang kita lakukan adalah amal yang tidak disyariatkan.
Seorang yang istiqamah pada sesuatu yang tidak disyaratkan, dia tidak sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan tidak sedang istiqamah dalam menjalankan ketaatan Subhanahu wa taala. Sebab sesuatu dianggap ketaatan kalau itu diperintahkan dan dijalankan dengan cara yang disyaratkan. Yang ketiga, pastikan teman kita adalah orang yang istiqamah juga di Allah Subhanahu wa taala. Bertemanlah dengan orang saleh. Sebab pepatah Arab mengatakan su'ul huluki yu'di. Perilaku dan akhlak buruk itu menular. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, al-mar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum ila man yukhalilu. Seorang itu tergantung agama temannya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang bakal menjadi teman kita. Kalau seorang yang kita temani, sekalipun menguntungkan dunia kita, kalau merupakan aspek ibadah dan akhirat kita, jagalah jarak dengannya. Kalau dia merusak agama kita. Kemudian yang keempat, cari lingkungan yang kondusif untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang bermaksiat mungkin saja sejatinya dia adalah orang yang baik, tetapi ketika tinggal dan berdomisili tempat yang tidak tepat, berapa banyak kemudian orang yang tadinya saleh menjadi kemudian pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saran seorang alim kepada orang yang bertaubat setelah membunuh 100 orang sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika dia bertanya, hal li min taubat, adakah taubat bagiku? Ketika seorang alim berkata, na'am laka taubat, ada taubat bagimu. Saat itu kemudian disarankan, intalik ila ardi fulan. Kamu harus hengkang dari kampungmu ke kampung fulan. Fa inna fiha unasun ya'budun Allah fa'budillaha ma'hum fiha. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka ibadahlah Allah bersama mereka di sana. Fala tarji ila ardhika fa inna ardasu. Dan jangan pernah lagi kembali ke kampung halamanmu, karena kampung halamanmu itu rusak. Artinya tidak kondusif untuk taubatmu, tidak kondusif untuk istiqamahmu di jalan Subhanahu wa taala. Ini berarti lingkungan juga sangat menentukan istiqamah tidaknya kita. Yang kelima, hidupkan ibadah sunnah. Dalam arti kita tingkatkan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta Allah dan hidayah taufik itu hanya diberikan kepada kita yang gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Dalam penggalan hadis riwayat Imam Bukhari, dalam sebuah diskusi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yatakharrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi bihima fa idza sa'alani la utiyanna wa idza ista'adani la uidanna." Semasi hambaku mendekatkan diri pada aku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib sampai aku jatuh cinta kepadanya, kalau aku telah mencintainya, maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya kata para ulama, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, setelah Allah jatuh cinta kepadanya, Allah beri hidayah taufik kepadanya untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pandangan matanya, pendengarannya, tangan dan kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dengan kata lain adalah dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai tutup usia. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan kondisinya mustajab doa. Fa idza sa'alani la udhiyanna. Kalau dia minta, pasti aku akan kabulkan. Wa idza sta'adzani la udhiyanna. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan berikan perlindungan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sila jumpa di yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
kita tingkatkan semangat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab istiqamah tidaknya kita, maksiat atau taatnya kita adalah Allah yang menciptakan, sebagaimana firman-Nya, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. As-Saffat ayat 96. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan kita tahu bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa dirubah dengan dua hal. Ikhtiar maksimal dari nomor 1 sampai nomor 6. Dan yang terakhir dilengkapi yaitu dengan doa. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, La yarudal qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Oleh karenanya di saat kondisi, waktu, tempat mustajab doa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai tutup usia. Kalau ikhtiar kita maksimal disempurnakan dengan doa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan itu kepada kita, itu istiqamah sampai tutup usia kita, sehingga di saat ajal datang malakal maut menjemput kita, insyaallah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat itu kita terhindar dari api neraka dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بعد ذكر صفات المتقين قائلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألا وصلوا على خير الله محمد بن عبد الله كما أمرنا الله به وبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.